Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Nur Aini Oktavia, Risma Indriani, Siva Fadila, dan Sophia akan mempresentasikan mengenai materi agama dan kesehatan mental. Sebelum kami menjelaskan panjang lebar mengenai agama dan kesehatan mental, saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit apa itu agama. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah pengatur sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan keyakinan, juga pengabdian kepada Sang Pencipta. Sang Pencipta yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia. Pergaulan manusia dengan manusia lainnya, juga dengan lingkungannya. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta. Agama juga berarti cara hidup. Kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi, yang berasal dari bahasa Latin yaitu religio, dan berakar pada kata kerja yaitu religare, yang berarti mengikat kembali. Nah, maksudnya dengan berreligi ini, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Menurut filolog Max Muller, akar kata bahasa Inggris religion yang dalam bahasa Latin yaitu religio, awalnya digunakan untuk yang berarti hanya takut akan Tuhan atau dewa-dewa, merenungkan hati-hati tentang hal-hal ilahi, kesalehan, atau kemudian selanjutnya Cicero menurunkan menjadi berarti ketekunan. Nah, lalu ada lagi menurut Max Muller menandai banyak budaya lain di seluruh dunia, termasuk Mesir, Persia, dan India sebagai bagian yang memiliki struktur kekuasaan yang sama pada saat ini di dalam sejarah. Nah, apa yang disebut agama kuno hari ini? Mereka akan hanya disebut sebagai hukum. Nah, itu gambaran sedikit mengenai agama. Lalu selanjutnya, secara umum, agama dapat didefinisikan sebagai sistem yang mengatur kepercayaan dan kepribadatan kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya, serta pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Nah, yang berarti agama ini adalah rasa sadar dan kepercayaan manusia bahwa ada suatu kekuatan atau kuasa yang berada di titik puncak dan bisa mengendalikan segala hal di dunia ini. Agama juga merupakan kepercayaan yang dianut setiap individu, dalam menjalani kehidupan agar memperoleh kenyamanan, mulai dari jiwa atau spiritual sampai dengan fisiknya, yaitu jasmani. Agama juga sebagai kepercayaan dan pola perilaku yang diusahakan oleh manusia untuk menangani masalah-masalah yang penting, dapat dipecahkan dengan menggunakan teknologi dan teknik organisasi sehingga akhirnya berpaling kepada manipulasi makhluk dan kekuatan supranatural. Lalu, masing-masing agama biasanya mempunyai mitologi, simbol, atau sejarah untuk menjelaskan makna hidup dan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Yang berarti agama ini sistem yang mengatur kepercayaan serta kepribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga kepada tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Dari keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia, orang-orang memperoleh moralitas, etika, hukum agama, ataupun gaya hidup yang dia sukai. Lalu menurut Kenneth Soller dalam The Everything World Religion Book pada tahun 2010, ia memperkirakan ada sekitar 4.200 agama di dunia ini. Pada slide selanjutnya, agama yang mempercayai adanya sesuatu yang sifatnya tidak terlihat namun bisa mengatur segalanya ternyata
memiliki fungsi bagi manusia. Nah, fungsi-fungsinya antara lain yang pertama itu fungsi pendidikan. Dalam aspek fungsi ini, agama pun punya peran untuk memberikan pedoman dan bimbingan kepada manusia atau umat pengatur suatu agama mengenai tindakan yang benar ataupun salah, yang baik dan buruk. Nah, jadi ketika seseorang menjalani kehidupan sehari-hari, maka ia akan mengikuti ajaran yang sudah diberikan oleh agamanya. Biasanya terkait hal ini tercantum di kitab suci masing-masing agama. Lalu yang berikutnya ada fungsi sosial. Fungsi sosial ini bukan hanya tentang kepatuhan terhadap perintah Tuhan, namun agama juga mengatur tentang hubungan satu manusia dengan manusia lainnya. Ketika manusia tersebut melakukan sosialisasi, mulai dari penerapan kasih sayang, saling membantu, kerukunan, dan keharmonisan antara sesama manusia. Nah, semua itu diatur sedemikian rupa agar seseorang bisa mengetahui perannya dalam kehidupan sosial. Lalu yang ketiga yaitu ada fungsi psikologis. Nah, fungsi psikologis ini psikologis manusia yang mempercayai agama juga bisa terkendali. Biasanya orang meyakini dan mengamalkan ajaran agama kebanyakan untuk meraih ketentraman. Nah, agama juga ternyata bisa membawa seseorang ke dalam fase tenang karena percaya ada sesuatu yang mengendalikan kehidupan. Mereka tidak akan mudah depresi atau gelisah ketika menghadapi masalah serius, melainkan menyerahkan segalanya kepada yang mengatur dan tetap berusaha sesuai kemampuannya. Selanjutnya ada fungsi pengendalian diri. Nah, fungsi pengendalian diri ini, seseorang atau seorang manusia diciptakan sebagai makhluk lemah dan banyak keterbatasan. Agama juga mengingatkan bahwa manusia harus sadar akan pernyataan tersebut agar tidak mudah terpengaruh oleh segala kesombongan dunia. Kesadaran tersebut mengenai kesetaraan seluruh manusia di mata Tuhan. Jadi kendati jabatannya tinggi, hartanya melimpah, pintar dan lain-lain, manusia tidak diperbolehkan menyombongkan diri karena pada dasarnya mereka sama-sama makhluk lemah. Nah, yang terakhir ada fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan ini di sini berarti manusia percaya bahwa adanya mereka di dunia masih dalam pantauan Tuhan. Nah, dengan begitu, seseorang bisa merasakan bahwa dirinya akan aman selama mengikuti tuntunan ajaran agama. Dengan kata lain, agama juga punya peran memberikan kesadaran pada manusia bahwa rezeki, cita-cita, hingga maut ada dalam kendali Tuhan. Nah, rasa takut yang muncul dari rasa tidak aman tidak akan muncul ketika seseorang mengetahui fungsi ini, gitu. Baik, pembahasan selanjutnya adalah agama yang ada di Indonesia. Terdapat 6 agama besar yang paling banyak dianut di Indonesia, yaitu yang pertama ada agama Islam, yang kedua ada agama Kristen Protestan, yang ketiga ada agama Kristen Katolik, yang keempat ada agama Hindu, yang kelima ada agama Buddha, dan keenam ada agama Konghucu. Sebelumnya, pemerintah Indonesia pernah melarang pemeluk Konghucu melaksanakan agamanya secara terbuka. Namun, melalui Kepres nomor 6 tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mencabut larangan tersebut. Ada juga penganut agama Yahudi, Saintologi, Raelianisme, dan lain-lainnya, meskipun jumlahnya termasuk sedikit. Menurut penetapan Presiden atau Penpres nomor 1 PNPS 1965, Junto Undang-Undang nomor 5 tahun 1969 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama. Dalam penjelasannya, pasal demi pasal dijelaskan bahwa agama-agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun demikian, bukan berarti agama-agama dan kepercayaan lain tidak boleh tumbuh dan berkembang di Indonesia.
Bahkan pemerintah berkewajiban mendorong dan membantu perkembangan agama-agama tersebut. Tidak ada istilah agama yang diakui dan tidak diakui, atau agama resmi dan tidak resmi di Indonesia. Kesalahan persepsi ini terjadi karena adanya SK atau Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1974 tentang pengisian kolom agama pada KTP yang hanya menyatakan 5 agama tersebut. Surat keputusan tersebut kemudian dianulir pada masa Presiden Abdurrahman Wahid karena dianggap bertentangan dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Selain itu, pada masa pemerintahan Orde Baru juga dikenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang ditunjukkan kepada sebagian orang yang percaya akan keberadaan Tuhan, tetapi bukan pemeluk salah satu dari agama mayoritas. Baik, pembahasan berikutnya adalah sejarah munculnya agama. Asal mula munculnya agama dijelaskan oleh Herbert Spencer. Ia berpendapat bahwa dahulu manusia sudah sadar akan kematian yang pasti dialami seluruh orang. Cara percayanya pun beragam. Orang-orang di zaman purba atau primitif, misalnya, mereka merasa bahwa terdapat kekuatan magis yang meliputi sebuah benda atau bahkan manusia. Maka tidak jarang pada zaman purba atau primitif, sebagian manusia dianggap sebagai penyihir dikarenakan merasa bahwa manusia tersebut mempunyai kekuatan magis dalam dirinya. Di masa prasejarah lahir beberapa keyakinan seperti animisme, yaitu kepercayaan akan adanya roh atau makhluk halus. Yang kedua ada dinamisme, yaitu kepercayaan dan pemujaan akan bahwa benda-benda yang ditempati oleh roh atau makhluk-makhluk halus. Yang ketiga adalah toteisme, adalah kepercayaan adanya daya dan kekuatan yang dikandung sebuah benda atau makhluk hidup selain manusia seperti hewan dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, kepercayaan terus berkembang hingga terdapat sebuah istilah mengenai Tuhan yang dikenal sebagai satu-satunya pencipta alam semesta dan memiliki kendali atas segalanya. Ini merupakan hasil yang ditimbulkan dari rasa takut manusia semula. Peradaban akhirnya melakukan penyembahan terhadap sesuatu yang tidak terlihat namun berpengaruh penting, seperti meliputi dewa, roh-roh, pohon, hingga zat tertinggi yang disebut dengan Tuhan. Baik, pembahasan selanjutnya adalah macam agama dan perkembangan. Secara umum dikutip dari antropologi mengungkap keragaman budaya tahun 2007 yang ditulis oleh Teddy Sutardi, agama dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu agama bumi atau agama alam dan agama wahyu atau agama langit. Agama bumi disebut sebagai kepercayaan pada sesuatu yang ada di alam bumi. Mereka merasa yakin terhadap benda apapun di permukaan bumi punya kekuatan magis atau spiritual. Biasanya agama ini dianut oleh masyarakat tradisional yang masih menghargai kepercayaan nenek moyang. Dalam perkembangannya, agama bumi kental dengan budaya dan adat setempat. Upacara atau ritual keagamaan dilakukan dengan cara sesuai dengan aturan daerahnya. Sedangkan agama wahyu didefinisikan sebagai agama yang dianut oleh masyarakat dunia berdasarkan rasa percaya terhadap adanya wahyu Tuhan. Orang yang pertama kali menyampaikan wahyu atau perintah Tuhan itu disebut dengan nabi. Penganut agama wahyu percaya bahwa Tuhan mengatur seluruh aspek kehidupan, baik di bumi maupun semesta lainnya. Kekuatan yang dimiliki penguasa jagat raya ini tidak ada tandingan. Jadi, seluruh manusia wajib mengikuti wahyu yang diajarkannya melalui nabi dan menjalankan kebenaran.
Dalam perkembangan, terdapat beberapa agama yang termasuk agama Wahyu atau yang disebut juga agama Samawi. Ada Yahudi, Katolik, Kristen, Islam, dan lain sebagainya. Masing-masing agama punya aturan untuk ketika menjalani kehidupan yang ditulis sedemikian rupa dalam sebuah literasi yang disebut dengan kitab suci. Beberapa ahli mengklasifikasikan agama baik sebagai agama universal yang mencari penerimaan di seluruh dunia dan secara aktif mencari anggota baru, atau agama etnis yang diidentifikasi dengan kelompok etnis tertentu dan tidak mencari orang baru untuk bertobat pada agamanya. Yang lain-lain menolak perbedaan, menunjuk bahwa semua praktik agama, apapun asal filosofis mereka, adalah etnis karena mereka berasal dari suatu budaya tertentu. Pada abad ke-19 dan ke-20, praktik akademik perbandingan agama membagi keyakinan agama ke dalam kategori yang didefinisikan secara filosofis disebut agama-agama dunia. Namun, beberapa sarjana baru-baru ini telah menyatakan bahwa tidak semua jenis agama yang harus dipisahkan oleh filosofi yang saling eksklusif. Dan selanjutnya, bahwa kegunaan menganggap praktik kefilsafat tertentu atau bahkan menyebut praktik keagamaan tertentu ketimbang budaya, politik, atau sosial di alam yang terbatas. Keadaan saat studi psikologis tentang sifat religiusitas menunjukkan bahwa lebih baik untuk merujuk kepada agama sebagai sebagian besar fenomena invarian yang harus dibedakan dari norma-norma budaya, yaitu agama. Beberapa akademisi mempelajari subjek telah membagi agama menjadi 3 kategori. Yang pertama, agama-agama dunia, sebuah istilah yang mengacu pada transkultural, agama internasional. Yang kedua, ada agama pribumi yang mengacu pada yang lebih kecil, budaya tertentu atau kelompok agama negara tertentu, dan gerakan-gerakan agama baru yang mengacu pada agama baru ini dikembangkan. Cara beragama. Berdasarkan caranya, agama terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah tradisional, formal, rasional, dan metode pendahulu. Yang pertama, tradisional, yaitu cara beragama berdasar tradisi. Cara ini mengikuti cara beragama nenek moyang, leluhur, atau orang-orang dari angkatan sebelumnya. Pemeluk cara agama tradisional pada umumnya kuat dalam beragama. Sulit juga untuk menerima hal-hal keagamaan yang baru atau pembaharuan, dan tidak berminat untuk bertukar agama. Yang kedua, formal, yaitu cara beragama berdasarkan formalitas yang berlaku di lingkungannya atau masyarakatnya. Cara ini biasanya mengikuti cara beragamanya orang yang berkedudukan tinggi atau punya pengaruh. Pada umumnya tidak kuat dalam beragama. Mereka mudah mengubah cara beragamanya jika berpindah lingkungan atau masyarakat yang berbeda dengan cara beragamanya. Mudah pula untuk bertukar agama jika memasuki lingkungan atau masyarakat yang lain agamanya. Mereka ada minat meningkatkan ilmu dan amal keagamaannya, akan tetapi hanya mengenai hal-hal yang mudah dan tampak dalam lingkungan masyarakatnya. Yang ketiga adalah rasional. Rasional yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan rasio sebisanya. Untuk itu, mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan pengetahuan, ilmu, dan pengamalannya. Mereka bisa berasal dari orang yang beragama secara tradisional ataupun beragama secara formal. Bahkan orang tidak beragama sekalipun bisa masuki cara beragama rasional ini. Yang terakhir,
yaitu metode pendahulu. Pada metode pendahulu ini, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan akal dan hati atau perasaan di bawah wahyu. Untuk itu, mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan ilmu, pengamalan, dan penyebaran atau yang disebut juga dengan dakwah. Mereka selalu mencari ilmu dulu kepada orang yang dianggap ahlinya dalam ilmu agama yang memegang teguh ajaran asli yang dibawa oleh utusan dari sesembahannya, misalnya nabi atau rasul, sebelum mereka mengamalkan dan mendakwahkan serta bersabar atau berpegang teguh dengan itu semua. Unsur-unsur agama. Menurut Lake, Keller, dan Calhoun, agama terdiri dari beberapa unsur pokok. Yang pertama yaitu kepercayaan agama, yakni suatu prinsip yang dianggap benar tanpa ada keraguan lagi. Yang kedua, simbol agama. Simbol agama yakni identitas agama yang dianut oleh umatnya. Yang ketiga, praktik keagamaan, yaitu hubungan vertikal antara manusia dan Tuhannya, dan hubungan horizontal atau hubungan antar umat beragama sesuai dengan ajaran agama. Yang keempat, pengalaman keagamaan, yakni berbagai bentuk pengalaman keagamaan yang dialami oleh penganut-penganut secara pribadi. Dan yang terakhir, umat beragama, yakni penganut masing-masing agama. Peran agama terhadap kesehatan mental. Ahli sejarah memperkirakan sejak awal abad ke-19 diketahui bahwa para ahli kedokteran telah menyadari akan adanya hubungan antara penyakit dengan kondisi psikis manusia. Hubungan timbal balik ini menyebabkan manusia dapat menderita gangguan fisik yang disebabkan oleh gangguan mental somapsikotis, dan sebaliknya, gangguan mental dapat menyebabkan penyakit fisik atau disebut dengan psikosomatik. Dan di antara faktor mental yang diidentifikasikan sebagai potensial dapat menimbulkan gejala-gejala tersebut adalah keyakinan agama. Hal ini antara lain disebabkan sebagian besar dokter fisik melihat bahwa penyakit mental atau disebut juga dengan mental illness sama sekali tak ada hubungannya dengan penyembuhan medis, serta berbagai penyembuh penderita penyakit mental dengan menggunakan pendekatan agama. Ahli kesehatan jiwa RS Islam Pondok Kopi, Dr. Rafid Hasan, SPKJ, ia menegaskan bahwa kesehatan jiwa erat sekali hubungannya dengan agama. Selama manusia mampu menjalankan nilai-nilai agama dengan baik dan benar, selama itu pula kesehatan jiwanya terjaga. Selama manusia hubungannya begitu dekat dengan Sang Pencipta, selama itu pula kesehatan jiwanya tidak terganggu. Selanjutnya ada peran agama terhadap kesehatan mental, khususnya pada masyarakat saat ini adalah A. Agama memberikan bimbingan dalam hidup. William James, seorang ahli psikologi dari Amerika Serikat, mengatakan bahwa tidak ragu lagi bahwa terapi yang terbaik bagi kesehatan jiwa adalah keimanan kepada Tuhan. Apabila manusia menundukkan diri di bawah pengaruhnya, cita-cita dan keinginan manusia akan tercapai. Selanjutnya, Usman Najanti menulis, manusia yang benar-benar religius akan terlindung dari keresahan
selalu terjaga keseimbangannya, dan selalu siap untuk menghadapi segala malapetaka yang terjadi. Kemudian Najanti mengutip pendapat Carl Gustav Jung yang mengatakan bahwa selama 30 tahun yang lalu, pribadi-pribadi dari berbagai bangsa di dunia telah melakukan konseling dengannya, dan dia pun telah banyak menyembuhkan para penderita gangguan jiwa. Semua pasien yang pernah diobatinya yang usianya di atas 35 tahun memiliki problem yang bersumber pada kebutuhan agama. Pasien tersebut telah kehilangan semua yang diberikan oleh agama. Pasien tersebut sembuh setelah mereka kembali pada wawasan agama. Kemudian B. Agama menolong dalam menghadapi kesukaran. Menurut Freud bahwa agama merupakan tempat pelarian dari kelemahan manusia. Teori tersebut diperkuat dengan pendapat Harjanah bahwa agama dapat memberikan penjelasan terhadap berbagai fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh pikiran manusia karena atas keterbatasan dan kelemahan yang tidak mampu mencapai ranah Allah untuk menyelesaikan problematika kehidupan manusia. Agama merupakan suatu wahana untuk meningkatkan kesadaran diri yang normal menuju kesadaran supranormal atau transendental. Yang dimaksud dengan kesadaran normal menuju kesadaran supranormal ialah peristiwa yang tidak mungkin diterima oleh pikiran, akan tetapi dapat terjadi begitu saja, sesuai atas kehendak Allah untuk membantu kekurangan atau kesukaran yang dihadapi manusia. Peristiwa kesadaran normal menuju kesadaran supranormal atau transendental di dalam Al-Quran banyak dikisahkan. Allah menyimpan pesan tersirat, yakni kesehatan mental dapat diperoleh melalui agama yang diletakkan bersama keyakinan ibadah, yakni berusaha mendekatkan diri kepada Sang Pencipta melalui sikap tunduk, bertakwa, beribadah dengan baik, agar dapat memperoleh ketenangan dan penyelesaian atas problematika hidup yang dialami, sehingga hidup lebih bahagia di dunia maupun di akhirat. C. Agama memberikan ketenangan batin. Ketenangan batin adalah sumber kebahagiaan. Manusia tidak akan mengalami perasaan bahagia apabila batin tidak tenang dan gelisah. Sedangkan yang dimaksud batin ialah jiwa. Untuk sampai pada ketenangan jiwa, maka perlu mendekatkan diri kepada agama. Dalam artian kebutuhan fisik dan batin harus sama-sama seimbang. Untuk itu, terkait dengan upaya memahami kebutuhan batin supaya menciptakan ketenangan jiwa, Al-Ghazali berpendapat bahwa manusia totalitas jiwa raga sebagai makhluk manifest yang dikonkretkan oleh badan jasmani. Aspek jasmani berperan untuk mendorong perkembangan dan ketenangan jiwa. Yang dimaksud ketenangan batin dalam pandangan Al-Ghazali bahwa kesempurnaan jiwa bukan sebuah fenomena yang stabil dan permanen, akan tetapi sebuah pencapaian prestasi psikologis yang diistilahkan dengan akhwal setelah mencapai proses pendidikan dan pelatihan tertentu. Dalam pandangan Al-Ghazali, ketenangan batin dapat ditempuh dengan memperbanyak zikir pada Tuhan dan serta waktu menjauhkan diri dari lingkungan sosial. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa melalui zikir kebutuhan yang bersifat psikis dapat terpenuhi sehingga memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Selain itu, memperbanyak zikir dapat membimbing jiwa manusia untuk memberikan motivasi dalam menghadapi cobaan hidup sehingga tidak melupakan Allah yang Maha Kuasa.
Salah satu peran penting dari agama adalah memberikan rasa ketenangan dalam menghadapi cobaan hidup, dan peran tersebut diimplementasikan dalam ajaran agama Islam dalam bentuk zikir. Menurut Muhammad Sholeh bahwa Islam mengajarkan agar manusia dapat melaksanakan zikir kepada Allah. Perintah tersebut sangat dianjurkan karena zikir hati akan menjadi terasa lebih tenang dan damai. Artinya, apabila manusia melakukan zikir memiliki makna bahwa permasalahan dunia diserahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Berdasarkan teori dan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa segala bentuk ibadah ajaran agama yang dikerjakan, terutama zikir, dapat mempengaruhi mental agar tetap kuat dan sehat. Yang dimaksud zikir ialah cara manusia mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan untuk menciptakan ketenangan dan kedamaian jiwa dalam menghadapi segala problematika hidup di dunia. Selain itu, zikir dapat memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap badan, hati, dan jiwa agar tetap sehat secara psikologis. Manusia yang terbiasa zikir tidak akan melakukan perbuatan tercela dan menyakiti hati orang lain. Selain itu, Muhammad Audah dan Kamal Ibrahim menanggapi pendapat Al-Ghazali bahwa pentingnya dimensi spiritual dalam memandang kesehatan mental bagi manusia harus memiliki indikator yang mencakup dimensi-dimensi kehidupan, antara lain dimensi spiritual, dimensi psikologis, dimensi sosial, dan dimensi biologis. Dimensi spiritual sendiri terdiri dari keimanan kepada Allah, melakukan ibadah, menerima ketentuan dan takdir Allah, berusaha mendekat diri kepada Allah dengan cara selalu berzikir kepada Allah. Dimensi psikologis terdiri dari kejujuran, terbiasa mampu menanggung kegagalan dan rasa gelisah, menjauhi hal-hal yang menyakiti jiwa, memiliki keseimbangan emosional, lapang dada, mudah menerima kenyataan hidup, dan mampu mengendalikan hawa nafsu. Kemudian ada dimensi sosial. Dimensi sosial terdiri dari mencintai kedua orang tua, rekan, anak, membantu orang yang membutuhkan, bersifat amanah, berani mengatakan yang benar, bertanggung jawab, dan menjauhi hal-hal yang dapat menyakiti orang lain. Kemudian ada dimensi biologis, terdiri dari sehat dari berbagai penyakit, tidak cacat fisik, memperhatikan kesehatan, dan tidak membebani fisik sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan teori dan uraian tersebut dapat dipahami bahwa manusia akan merasa dalam perlindungan dan penjagaan Allah serta mendapatkan bimbingan hidup ketika manusia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga membuatnya menjadi tenang dan tentram, sebagaimana firman yang tercatat di surat Ar-Ra'd ayat 28 sebagai berikut: orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Pada intinya, usaha dalam penguatan dimensi spiritual dapat dilakukan dengan tahapan ibadah untuk menanamkan iman dan tauhid, seperti melaksanakan ajaran agama. Jika tahapan ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka kepribadian yang kuat akan terbentuk, dan pada akhirnya akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dan kesehatan mental, bahkan mampu mengembangkan potensi diri secara sempurna. Selanjutnya, saran dari beberapa pembahasan di atas mengenai hubungan antara agama dengan kesehatan mental, kita telah mengetahui hubungan yang ada antara agama dan kesehatan mental. Maka dari itu, kita dapat menjadikan pembahasan ini sebagai patokan pembelajaran agar kita dalam menerapkan peranan agama dalam kesehatan mental saat ini
kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan menciptakan lingkungan yang baik juga. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.